Di stand up comedy, orang minoritas itu selalu lucu. Kayak misalnya Ari Kriting, dia itu orang timur, minoritas, lucu. Terus ada juga Ernest Prakasa, dia itu orang Cina, minoritas, lucu. Dan gue itu juga orang minoritas, gue itu orang India. Jadi makanya alasan gue maju ke sini adalah buat kepingin ngebuktiin kalau nggak semua orang minoritas itu lucu. Dan kayak misalnya gue itu orang Hindu, dan gara-gara gue orang Hindu, gue itu sering dikira nyembah sapi. Padahal kita itu nggak nyembah sapi, kita itu cuman nggak boleh makan sapi. Sapi itu cuman sebagai simbolisme aja kalau kita menghormatin binatang. Ya, jagin juga sapi itu jadi ibaratnya udah kayak duta besar binatang lah. Halo, ketemu lagi bersama saya Lanang Virgiawan di channel Lanang Virgiawan. Jangan lupa subscribe untuk mengetahui update terbaru. Oke, di sini saya akan mengajak teman, itu komika Hindu, satu-satunya komika Hindu di Indonesia. Kemarin sempat viral videonya di sosial media Facebook. Oke, langsung saja saya akan panggilkan teman saya. Jangan kemana-mana. Oke, di sini saya sudah bersama teman saya komika Hindu, yaitu Sukrat Putra. Gimana kabarnya, bro? Baik. Baik. Oke, di sini saya sedikit bertanya-tanya sama komika cukup terkenal. Asal lu dari mana? Oh, dari Jakarta. Jakarta. Lahir di Jakarta. Cuman keturunan India. Bapak ibu dari India gitu. Itu bapak ibu dari Medan sih, cuman ya bapaknya kakek dari India. Panjang nih mana? Bapaknya kakek dari India. Iya, dari India. Berarti ibu punya bapak. Iya, punya bapak. Bapak itu orang Indonesia. Enggak, orang ini. Dia lahir di Indonesia juga. Bapaknya kakek di India waktu itu kayak rombongan dari desa di India kan di Indonesia buat cari kerja naik kapal gitu. Zaman 1945 gitu lah. Oh, gitu. Saudagar gitu. Iya beneran. Masa? Iya kan, ini kayak di buku-buku sejarah gitu ya, beneran gitu. Oh, dia bawa kapal ke Indonesia. Iya, Bu. Ya enggak, dia numpang doang. Gitu. Tang lah. Enggak berenang ya, Iya, enggak. berarti memang ke India. Iya, orang India. Nah, asal mula lu terjun di dunia komika, Yang sebenarnya enggak dunia-dunia banget. awal mulai terjun lah di stand up comedy gitu. Sejak kapan gitu? Ya, sudah mulai, apakah dari kecil sudah stand up di rumah Enggak, jadi gitu? waktu itu pas kan kalau kita kelas 3 kan habis UN tuh. Habis UN terus mau SBMPTN ada waktu jenjang gitu lah. Jadi pokoknya kelas 3 SMA tuh yang kan aku kan nonton di TV itu, di Kompas TV dulu Ya. ada acara namanya Liga Komunitas gitu. Terus lihat pas buka TV ada Komunitas Jakarta Barat. Aku juga tinggal di Jakarta Barat kan. Ya udah, habis itu lihat nonton di TV, oh Liga Komunitas Jakarta Barat. Oh, ternyata ada komunitas stand up di Jakarta Barat. Ya udah, ya searching ternyata gabung gitu di situ. Oh, mulai dari SMA gitu ya. Ya kelas 3 SMA. Habis itu pas habis itu kelas 3 SMA kan bingung kan mau pilih apa? SBMPTN mau pilih kuliah mana kan. Jadi aku pilih kuliah waktu itu karena lagi passionnya di stand up, pilih yang komunitas stand up-nya bagus gitu. Jadi pilih yang di Bogor atau enggak di Malang gitu. Soalnya komunitas stand up-nya bagus di situ. Ya udah, terus dapet di Malang. Jadi aku kuliah di Brawijaya bukan karena Brawijaya, tapi karena komunitas stand up Malang bagus gitu. Ada Abdur, ada Ari Kriting kan dari Malang tuh. Oh, Ari. Iya, Malang. Berarti lu kenal nggak? Ya enggak sih pasti. Itu kan awal lu mulai kan. Nah, terus lu mulai dikenal itu pas kapan? Mungkin pas kuliah semester berapa gitu. Mau mulai dikenal kalau sama teman-teman seangkatan sih pas waktu itu kayak semester 2 aku kuliah kan ada. Itu jadi waktu itu ada lomba gitu, lomba stand up comedy di Geraha Cakrawala UM. Yang ngadain tuh Radar Malang, koran gitu. Jadi awalnya aku nggak pernah kasih tau ke orang-orang kan kalau aku stand up gitu awalnya pas aku kuliah. Nah habis itu pas di Radar Malang itu aku masuk
nominasi 3 besar, terus masuk di korannya gitu, jadi 3 besar. Komika ada nama aku muncul situ. Terus anak-anak angkatan ya itu jadi tahu dari situ. Terus anak-anak angkatan, wah kamu stand up tuh. Terus dia datang gitu, anak-anak angkatan pas 3 besar datang nonton finalnya di Geraha Cakrawala. Dan aku nggak lucu di sana. Iya nggak lucu, jadi ya gitu makanya nggak usah kasih tau ke orang lah kita stand up, jadi biar kalau nggak lucu nggak usah tahu. Gitu awal pertama. Iya awal pertama di situ. Di Malang. Iya di Malang. Habis itu lanjut. Iya habis lanjut ya Ikut lomba-lomba di kampus ya. Iya lomba-lomba di kampus gitu. Nah, kan kemarin video lu sempat ada di YouTube ya. Iya. Di YouTube, di sosial media, khususnya di Facebook dan IG. Iya iya. Dan itu viral gitu. Khususnya di Facebook itu viral sampai penontonnya sampai 440.000 tayang itu video. Nah, dalam stand up lu di sana tuh membahas tentang penistaan agama gitu. Iya. Itu sedikit sensitif Iya bagi sih. orang-orang awam. Banyak sebenarnya, bukan sedikit lagi itu. banyak. Sangat sensitif itu sebenarnya. Pas itu masih gencar-gencarnya ya Iya. isu penistaan Ahok gitu zamannya Ahok ya. zamannya Ahok. Iya. Udah Ahok jadi YouTuber gitu. Sebenarnya Sebelum dapat cincin. iya, betul. Nah, itu dalam acara apa sih pas stand up itu? Oh itu jadi di acara iFlix gitu, di iFlix. Kan kalau di iFlix itu emang bebas sih gitu kan kontennya. Nama acaranya juga begitu, Oi Jaga Lambe, jadi jaga mulut gitu kan. Jadi di acara itu emang konsepnya bebas, ngomongin apa aja bisa, ngomongin yang ngeblu atau ngomongin agama gitu. Iya ada gitu. Jadi komika-komika lain rata-rata ngomong ngeblu kan. Nah cuman kenapa aku ngomongin agama di situ? Karena aku mikir kan, aku kan kayak nggak terkenal banget kan. Iya. Terus kan kalau stand up kepingin ngomongin keresahan gitu. Terus ya emang aku cuma dapat satu kesempatan nih bisa didengar banyak orang. Ya udah aku pengen ngomongin dari keresahan aku gitu. Jadi sebenarnya aku ngomongin agamanya juga kayak agama Hindu tuh kayak kita nggak nyembah sapi gitu. Terus aku ngomongin agamanya tentang penistaan agama Hindu ya. Aku menistakan agama aku sendiri ya. Itu sebenarnya kalau pembelaan saya sih. Ya. Itu sebenarnya karena aku ngeliat orang-orang tuh terlalu sensitif kalau agama yang dinistain. Jadi aku kepingin kayak pura-pura jadi karakter orang tuh yang kepingin nistain agama sendiri ya biar lucu aja gitu, satir gitu lah, satir gitu ya gitu pembelaanku. Tapi kalau misalnya ada yang tersinggung ya nggak apa-apa juga, soalnya kan apapun yang sudah di ruang publik itu menjadi milik publik gitu. Iya keren gitu ya. Video orang Hindu tidak menyembah sapi kan. Iya. Itu sedikit memberikan ilmu bagi mereka yang menonton sebenarnya. Itu Iya sih. masukan bagus itu. Nah, ini yang paling menarik. Di video kan sempet dewa gua lagi syuting main film gitu. Itu gimana? Itu juga sebenarnya itu sindiran ke, kalau itu aku nyindir ke apa orang-orang India yang bikin sinetron, cuma sinetronnya main dewa gitu. Jadi aku sebenarnya nyindir ke situ sebenarnya. Iya sebenarnya ya gitu, soalnya kalau aku nganggapnya nonton sinetron yang dewa-dewa itu agak aneh sih. Aku nganggapnya agak aneh gitu kalau aku. Tapi mungkin orang lain ada yang suka ya nggak apa-apa sih. Kan sebenarnya pendapat saya sendiri. Teori agama digunakan stand up comedy itu pantas nggak? Ya sebenarnya harus itu sih kita lihat apa ya, kayak objek atau apa dari jokesnya itu, kayak ya ibaratnya nggak apa-apa lah sebenarnya, kayak kan stand up comedy membawa keresahan, membawa ilmu, asal pesan yang disampaikan itu apa positif ya. Menurutku kalau ngomongin agama ya nggak apa-apa aja sih kalau menurutku sih. Ya tapi kayak soalnya aku juga sering lihat kalau di tempat ibadahku ada pendeta aku gitu, kayak apa cerita gitu dia pakai humor juga gitu kan. Ya kenapa kalau pendeta ceramah pakai humor nggak apa-apa gitu kan, sama aja itu. Nah, selama video itu sempat viral kan ya, tentunya kan pasti ada komentar positif dan negatif dari netizen. Komentar seperti apa yang paling berkesan yang sampai sekarang tuh diingat gitu tentang dari judul apa stand up lu penista agama gitu? Iya karena judul agama apa penistaan agama gitu, jadi kalau orang yang suka banget, yang nggak suka banget gitu kan.
Dan ada tuh yang nggak suka banget, ada orang Hindu juga, dia orang India juga, tapi saya nggak mau sebutin namanya. Ya. Iya, jadi dia itu saking nggak suka dia sampai ngelaporin ke orang tua aku waktu itu. Ngelaporin, oh anaknya gimana sih ngomongin agama gini, terus dia kayak sempat gembar-gemborin gitu di grup. Dan setelah ditelusurin itu sebenarnya dia dari anggota partai politik gitu dia. Dicari nama gitu. Iya, cari nama. Jadi kan ini sekarang lagi mau pemilu juga, jadi dia mau cari nama gitu buat seolah-olah dia jadi pahlawan, berhasil apa kayak aku jadi orang jahatnya, dia jadi pahlawannya gitu kan. Kayak gitu. Itu yang paling aku berkesan dari partai politik. Dia sempat tunjukin ke videonya ke pendetaku juga malahan. Dia tunjukin. Terus untungnya pendetaku bilang, wah kayak dia rada ngebela aku, dia bilang, oh ini nggak apa-apa sebenarnya, ini cuma bercanda doang. Pendetaku rada santai gitu waktu itu. Memang sih kalau dalam kutip Hindu tuh fleksibel gitu. Iya, fleksibel. Membawa nama baik Hindu gitu. Hmm. Kan dari awal komika Hindu pertama di Indonesia itu udah Sebenarnya bukan pertama, mungkin yang Ya. gara-gara yang terkenal aja sih. Ya. Ya mungkin kan Iya. istilahnya lu aja yang terlihat gitu loh, Iya, terlihat. komika Hindu. Iya. Nah itu kan sudah membawa titel Hindu. Nah dalam stay art lu memberikan informasi tentang sapi, bahwa kita nggak menyembah sapi, kita Iya. menghormati. Misalnya sapi itu duta, nah istilahnya gitu kan. Yang kedua dari dewa itu kan nggak apa-apa sebenarnya dewa main film, mungkin bisa menjadikan agama Hindu lebih terkenal. Iya, itu nggak apa-apa, itu Iya masuk sih dari Iya. lu ngomongin menjatuh naik gitu. Iya. Keren sih itu Sebenarnya juga sebenarnya kalau yang aku ngomongin itu apa? Aku selalu berusaha ngomongin yang benar gitu. Jadi kok kayak dewa aku main film terus bisa jadi terkenal kalau orang, tapi kan emang itu kenyataannya sih emang, jadi Iya. nggak ngada-ngada ya. Iya real dari kenyataan. Iya, benar. Lupain. Nah bagaimana cara lu menghadapi Mau menghadapi itu. kemarin? Emang kalau komentar negatif kan ya kayak dari partai politik gitu, kayak dia minta maaf gitu, ya udah aku minta maaf aja gitu kan, biar cepat selesai lah. Ya sebenarnya aku apa kalau ada orang apa kayak tersinggung atau dia ngomong gitu poinnya dia tersinggung karena apa gitu, ya aku pasti mau diskusi gitu lah. Soalnya aku juga sebenarnya kan nggak ngerti apa-apa, masih bocah juga sebenarnya, nggak ngerti apa-apa juga sih. Ada nggak secara langsung nge-DM lu gitu, nge-chat lu nanya kok gitu? Oh nggak pernah buat sih. topik ini. Tapi kan itu yang negatif. Iya. Ada nggak yang menguji gitu? Memuji dari step up lu gitu? Ada sih. Banyak. Iya lumayan kalau yang puji gitu lebih kelihatan, soalnya mereka yang nge DM biasa, terus yang nge-follow. Jadi ada pokoknya lah, kayak ada akun saya Hindu gitu di Instagram, dia awalnya nge-tag aku kan, habis itu dia kayak nge-DM, dia suka gitu lah. Bagus lah. Ya Berarti kayak Anda sendiri juga.